Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya kali ini secara eksklusif ya, keren eksklusif, spesialis dan tentunya intensif tentang hukum mengangkat kedua telapak tangan dan kapan saja, juga bagaimana caranya ya. Sebab kadang-kadang orang ngangkat tangan juga nggak semua, dan ketika ngangkat semua juga salah caranya, karuan dah hukumnya mah gitu ya. Nah ini sebagaimana di dalam kitab, kalau umumnya sih baik itu di kitab Fathul Qorib, di kitab Riyadul Badi'ah, di kitab Safinatun Najah, pokoknya mah setiap kitab fikih itu cuma hanya 4 kan ya. Yakni satu ketika takbiratul ihram, keduanya ketika mau ruku, ketiganya i'tidal, dan keempatnya bangun dari tasawuf awal gitu kan? Gitu. Nah ternyata insya Allah nih yang saya sampaikan di sini bukan 4 tapi 6. Dan insya Allah nanti caranya juga secara detail gitu ya, bagaimana nih. Ya, saya pernah juga nih dikoreksi, katanya masa ngangkat tangan sampai 6 katanya, 6 tempat. Gimana kitabnya gitu ya. Kata saya, orang yang belum ketemu itu belum tentu nggak ada. Makanya kalau dia ngoreksi begitu, ketahuan bodohnya sama saya. Gitu ya. Ya padahal mas saya yakin dia ngaji udah itu kitab itu. Ya bukan orang sembarangan yang ngoreksi saya. Ustaz bahkan kiai gitu ya. Tapi wallahualam apakah dia belum ngaji kitab tersebut, apakah memang dia udah ngaji tapi nggak dipahami gitu. Yang jelas di sini insya Allah ya ada 6 jumlah semuanya. Pertama referensinya dari kitab Nihayatul Zen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunahkan lil musolli, bagi orang yang sholat, walau imro'atan, walaupun itu perempuan, wanita. Rabmu mail dari sunnah. Rabmu yad kapaihi, mengangkat kedua telapak tangan. Wa nitoja'a, sekalipun dia sholatnya sambil tidur miring. Caranya bikaspin, dengan terbuka, dengan membuka ya, lahuma, kedua telapak tangan tersebut, hazwa mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Nah itu tempatnya nih. Satu, ketika ma'ataharumin, ketika takbiratul ihram lissolati, untuk sholat pastinya ya. Bil ijma, ini kesepakatan ulama nih. Kedua, wa indahuin, ketika dia turun ila rukuin, untuk ruku. 3. Ketiganya wa indarobin, ketika dia bangun, berdiri ya, bangun maksudnya berdiri, minhu, dari ruku, dengan kata lain i'tidal. Keempatnya wa indal qiyami, dan ketika bangun minat tasahudi, daripada tasawuf awalin yang awal. Wa kaza, begitu juga angkat tangan tuh sunnah ya, indal qiyami, ketika berdiri, an min jalsatil istirahati, daripada duduk istirahat, alal mutamad, menurut kaul yang mutamad atau kuat. Bihilafil qiyami, beda kalau bangun minas sujudi, daripada sujud, fala yusanu, maka itu tidak disunahkan, bihi, pada bangun dari sujud, arrofu, mengangkat.
Taroka, maka lamun meninggalkan aroka, mengangkat tangan, atau boleh juga dimajulin ya. Turika, maka kalau ditinggalkan aropu, mengangkat, bima umiro, pada sesuatu yang memang diperintahkan untuk mengangkatnya, au fa'alahu, ataupun ia mengerjakannya, ngangkat padahal mah bima lam yumar bihi, pada sesuatu yang tidak diperintahkan, kuriha, maka itu dimakruhkan. Jadi ya, dasarnya yang namanya mengangkat tangan itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala kalau tahu bahwa itu sunnah. Walaupun dia kerjakan kalau nggak tahu itu sunnah, tetap nggak dapat pahala. Walaupun bagi seorang perempuan, jadi sama aja. Mau perempuan mau laki-laki. Paling bedanya nanti gini, kalau perempuan mah ininya rapet ya, laki-laki mah begini. Itu bedanya ya. Nah, yang jelas dalam keadaan terbuka nih, kedua telapak tangannya sejajar dengan dua pundak, nanti lebih jelas ya. Nah itu pada menurut kitab ini ada 5 nih ya, ada 5. Satu, ketika takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangannya sunnah takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram yang wajibnya membaca Allah Akbarnya, bukannya ngangkat tangan. Jadi sana nggak ngangkat tangan juga sah aja, tapi nanti jadi makruh ya, gitu. Nah yang kedua, ketika mau ruku, ya. Ketiganya, ketika bangun dari ruku, dengan kata lain i'tidal, ya. Yang keempatnya, bangun dari tasawuf awal. Nah, ini umumnya tadi di kitab-kitab fikih ya, baik Sapina, Riyadul Badi'ah, Fathul Qorib, bahkan takrib beserta sarah-sarahnya ya. Ya kan sarah takrib itu Fathul Qorib, I'anah, terus sarah Fathul Qorib itu Fathul Qorib, terus Kifayatul Ahyar, terus Iqna. Nah sarahnya dari kitab Fathul Qorib itu 2, satu Toseh, keduanya Bajuri gitu ya. Nah itu umumnya gitu. Nah di kitab ini ada nih tambahan. Yang kelima yaitu bangun daripada duduk istirahat. Nah, gitu. Ini kalau memang dia bangun dari sujud kedua, duduk istirahat dulu. Sunnah ngangkat juga. Ya rakaat pertama dan ketiga tentunya ya. Iya. Tapi ketiga juga buat sholat maghrib. Sholat maghrib mah lebat tasawuf juga kan. Akhir. Jadi ngangkat tangan tuh. Kalau memang dia duduk istirahat terlebih dahulu. Nah, adapun ini menurut qaul mutamat ini ya. Adapun kalau memang dia enggak enggak duduk istirahat dulu langsung, itu enggak disunahi. Tapi 2 kesunahan hilang. Ya, satu duduk istirahatnya, keduanya ngangkat kedua telapak tangannya. Nah, seandainya itu nggak dikerjakan nih karena sunnah, maka tadi khususnya mengangkat tangan nih, yang memang diperintahkan tuh udah pada 5 tempat menurut kitabnya Tuzen ini, itu nggak dikerjakan, jadi makruh. Gitu ya. Itu. Ataupun sebaliknya, sesuatu yang nggak diperintahkan malah dikerjakan karena nggak tahu gitu ya, itu juga makruh. Artinya makruh ini walaupun memang sholat tetap sah dan enggak disiksa, tapi itu menjadi kemurkaan Allah yang nantinya naudzubillah mestinya dikasih pahala jadi enggak, kan sayang gitu. Itu. Nah itu di kitabnya itu Zen. Nah kemudian yang keenamnya nih, ini saya ambil dari kitab I'anat, di Fathul Min juga ada sih, Fathul Min ada nih. Ya, tapi lebih ininya di I'anatul Thalibin jilid 2. Tepatnya di bab sholat berjamaah. Nah, di sini katakan wayar pa'u.
dan seseorang mengangkat yadai kedua tangan, maksud kedua telapak tangan ya, tab'an karena mengikuti imamnya. Al-qaimi yang berdiri min tasahudihi dari tasawufnya al-awali awal. Wa ilam yakun, walaupun itu bagi si makmum bukan mahala tasahudihi, tempat tasawufnya, tetap disunahkan ngangkat kedua tangan, maksud kedua telapak tangan. Jadi itu ya. Yang keenamnya, yang sunnah ngangkat kedua telapak tangan adalah ketika dia mengikuti si imam yang bangun dari tasawuf awalnya, yang kemudian ngangkat tangan, maka si makmum juga itu ikut ngangkat tangan. Nah di sini memang ada yang mengatakan pendapatnya kalau memang si imam ngangkat tangan, sudah ngangkat tangan juga bagi si makmum. Tapi kalau enggak mah janganlah, karena kan statusnya ngikutin si imam. Tapi menurut pendapat yang lebih mutamad mah pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab I'anatul Talibinnya, itu walaupun si imamnya nggak ngangkat, ya sebagai penghormatan daripada tasawufnya si imam, itu tetap sunnah ngangkat kedua telapak tangan. Jadi gitu ya. Nah kemudian nih, bagaimana nih jelasnya cara ngangkat tangan ya? Sebab nih kadang-kadang ada yang asal aja dan nggak disamain dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram begini ya rapi, giliran mau ruku aja lah, tidak lah. Ini semua ya. Jadi bukan takbiratul ihram aja, pokoknya mah takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal, bangun dari tasawuf awal, bangun dari duduk istirahat, dan tadi ya karena mengikuti si imam, bahkan seandainya si imam nggak ngangkat juga, ketika bangun dari tasawuf awalnya si imam, itu sunnah angkat tangan. Ini sama ngangkat tangannya. Bagaimana nih penjelasannya ya? Jadi tentunya nih telapak kedua tangan ini terbuka ya, terbuka. Nah terus jari-jari juga jangan rapetin, jangan dirapetin, berarti renggang ya, renggang ya, renggang. Iya. Nah ini pastikan ininya telapak tangannya sejajar dengan dua pundak, gitu ya. Nah diperkirakan nih ujung jari-jarinya ya itu di atas kedua telinga, tepatnya kedua ibu jari sejajar pada puting telinga. Puting teh putik ya. Nih ini kan putik mana? Yang ini teh ya. Jadi dan dihadapkan ke kiblat ya. Jadi tepatnya gini nih prakteknya. Tuh gitu tuh. Jadi ini ukurannya boleh tuh ya. Ukurannya gini aja tuh. Jadi ukuran masuk aja nih. Gimana pakai? Kenapa? Gimana? Oh enggak, itu melain lagi ya Pak Habib. Iya benar ya. Iya. Iya jangan deh. Iya. Iya. Oh iya, tapi jangan jadi semua gitu ya cara ngangkatnya. Iya. Jadi nih ya lebih persis ya. Jadi seperti kita takbiratul ihram. Allah ya. Bar gitu. Meruku Allah gitu ya. Itilal juga. Sami Allah. Terus bangun dari tasawuf awal ya. Begitu pengangkat ya. Nah, kemudian tadi bangun dari duduk istirahat, bangun dari sujud kedua atau sujud rakaat ketiga ya. Asal duduk dulu, itu juga sama ngangkat. Dan karena mengikuti si imam, bangun dari tasawuf awalnya gitu ya. Begitu. Jadi jangan gini nih. Kadang-kadang mau takbir memedok. Allahu Akbar. Giliran ruku. Allah. Atau kamu sami Allah. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Iya. Begitu. Nah tadi takut kurang jelas ya.
ketika bangun dari sujud kedua rakaat pertama dan ketiga, ini kan ada yang langsung bangun, ada yang duduk dulu ya. Nah, contohnya kalau langsung bangun gini nih ya, contohnya nih, kan dia sujud nih. Tuh. Ini kalau bangun gitu, tuh Allah gitu ya. Nah ini nggak sunnah angkat tangan. Kalau langsung ya, iya, nggak sunnah. Nah kalau gini dulu nih dia nih, tanya Allah Akbar gitu, baru gitu ya. Jadi itu bedanya gitu aja. Allahnya pasti apa duduk dulu Allah. Dari bawah. Iya, langsung. Jadi pokoknya mah baca Allah itu ya. Takbir intikal tentunya dalam ini ya. Jadi kalau belum nyampe ke rukun berikutnya itu jangan berhenti. Dan suaranya tetap bersuara gitu ya. Sebab kalau dia suaranya putus, apalagi takbir bisa jadi nggak sah itu. Contoh gini nih, banyak ada takbir ya. Allah Akbar, nggak sah, putus. Walaupun dia padahal mah di hati mah nih di lidah ngucapin, tapi nggak keluar, gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang suka begitu tuh. Allah Akbar, gitu ya. Nah gitu Bapak itu. Jadi ya. Begitu tuh itu perhatikan ya. Semua pokoknya mah yang nampaknya ngangkat tangan itu sama dengan takbiratul ihram ya. Jadi yang harus dipahami pada takbiratul ihram juga ngangkat tangannya mah nggak wajib, tetap sunnah. Makanya yang lain juga sama ngangkat tangannya seperti takbiratul ihram. Dan ingat tadi ya tempat-tempat mengangkat tangan di sini yang umumnya selama ini kita ketahui hanya 4, ternyata di sini mah sampai 6 ya. Yani 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku, 3 ketika i'tidal, 4 ketika bangun dari tasyahud awal, 5 bangun dari duduk istirahat, dan yang 6-nya yaitu karena mengikuti si imam yang bangun dari tasyahud awalnya, walaupun yang menurut kaul yang mutamad mah si imamnya nggak angkat tangan juga dari sini karena menghormati tasawufnya, gitu ya. Nah kan katanya kayak apa berarti hampir setiap rakaat dong? Iya, kalau yang tahu semua cara gitu ya. Ya taruhlah kalau memang tasawuf dia mah si makmum jelas ya. Ini bangun padahal bukan tasawuf tadi, tetap aja kalau memang dia ngabung mah tetap itu ngikutin si imam. Bahkan seandainya si imam nggak ngangkat tangan, tetap kalau yang mutamad mah bagi si makmum mah sunnah ngangkat tangan sebagaimana takbiratul ihram. Ini ya, jadi itu referensinya nih, itu 1 dari kitab Niyat Zen, yang kedua kitab Fathul Mu'in, lebih khususnya di kitab I'anatul Thalibin sarahnya juz 2 ya di bab berjamaah. Bahkan penjelasannya tentang tadi walaupun si imamnya itu nggak ngangkat ya, tetap bagi si makmumah itu sunnah ngangkat seperti takbiratul ihram ya, itu ada di I'anatul Thalibinnya sarahnya dari Fathul Mu'in gitu ya. Nah mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami ya, diamalkan pastinya. Dan sekarang udah nggak ragu-ragu lagi, ini keterangannya akurat ya. Kitab yang mutabar karangan ya, untuk kitabnya itu Zennya kan karangan Syekh Nawawi, ulama mutaakhirin ya. Ya bahkan kitab Fathul Mu'in juga itu kan Syekh Al-Malibar, ulama mutaakhirin, apalagi pengarang dari kitab apa namanya I'anatul Thalibin ini ya, yang namanya Abi Bakar Sato. Oh, kuat semuanya ya. Mungkin cukup. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tarqadudu ilaini bihajatana ila tanzani rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sawatikon nar. Allahumma nawir qulubana bi nuri hidayat kama nawrul arda bi nuri samsika badan abada. Allahumma asil maqasidana bi dinatil akhir wa khair. Allahumma idzil sabwal muslimin usul al-muslimin al-mujahidin di Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli sallim ala jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin.